Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendiskusikan fungsi dan peran sosiologi. Fungsi sosiologi sebagai peneliti pembangunan, perencanaan, dan pemecahan masalah sosiologi. Adapun peran sosiologi adalah sebagai ahli riset, sebagai konsultasi kebijakan, sebagai praktisi, dan sebagai guru atau pendidikan. Sosiologi memiliki fungsi dalam memberikan data sosial dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pembangunan sosiologi. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari Romla. Apakah ada yang ingin menyanggah pertanyaan diskusi tentang Romla tadi? Balik itu lagi. Sepertinya tidak ada ya. Marilah kita lanjut lagi, yaitu tentang hakikat manusia yang akan dijelaskan oleh Miss Wara. Pada Miss Wara kami persilakan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena memiliki sifat yang sama dan manusia mempunyai dorongan untuk saling berinteraksi dengan orang lain. Sementara manusia juga dikatakan sebagai makhluk individu yang mempunyai suatu kepribadian di dalam diri masing-masing. Itu saja. Itulah tadi penjelasan tentang hakikat manusia yang dijelaskan oleh Miss Wara. Apakah ada yang ingin menyanggahnya? Ambur itu kalau Sepertinya tidak ada ya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Karakteristik gejala sosial adalah gejala sosial memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang perlu kamu ketahui. Contohnya yaitu bersifat kompleks atau rumit yang memiliki permasalahan dalam hubungan antar manusia, individu atau kelompok. Dan tidak juga bersifat universal atau umum. Bersifat dinamis yang cenderung masyarakat berubah dan bersifat kontekstual, artinya gejala sosial memperhatikan situasi yang ada di sekeliling. Sulit diprediksi, cenderung untuk diprediksi karena sifatnya kompleks, abstrak, dinamis, dan lain-lain. Karakteristik sosial tersebut mempunyai pengertian yaitu gejala sosial bisa diklarifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu gejala sosial akibat permasalahan ekonomi, gejala sosial akibat permasalahan politik, dan gejala sosial akibat kebudayaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari Naila tentang karakteristik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Randi, yaitu bentuk dan jenis gejala. Pada Randi kami persilakan. Kamu belum makan? Bentuk dan jenis gejala sosial. Kehidupan sosial masyarakat tidak akan terlepas dari gejala sosial. Apalagi dengan di Indonesia yang begitu banyak kemajemukan, mulai dari etnis, suku, budaya, adat, istiadat, kelompok, organisasi, serta perbedaan lainnya. Tidak hanya karena adanya kemajemukan terjadinya gejala sosial, bisa juga melalui perkembangan teknologi, perubahan dan dinamika sosial juga bisa memunculkan gejala sosial. Itulah tadi penyampaian dari Randy. Selanjutnya fungsi dan peran sosiologi yang akan disampaikan oleh Zahra. Pada Zahra kami persilakan. Sosiologi memahami perkembangan kebudayaan masyarakat dari taraf tradisional sampai taraf modern sehingga menyusun dan memasyarakatkan perencanaan sosial relatif mudah digunakan. Sosiologi memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, hubungan antar golongan, proses perubahan dan pengaruh penemuan baru. Sekian. Itulah tadi penyampaian dari Zahra, yaitu fungsi dan peran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Julhaki, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Pada Julhaki kami persilahkan. Baik, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum. Artinya mempelajari gejala yang umum pada setiap interaksi antar manusia. Jadi sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian umum, rasional,
empiris, dan bersifat umum. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi didasarkan pada hasil observasi, menggunakan akal sehat dan tidak spekulatif. Sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian dari Julhaki. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzan, yaitu metode ilmiah. Apa metode ilmiah? Nah, metode ilmiah dalam ilmu sosiologi yaitu dibagi menjadi beberapa metode. Nah, adapun berdasarkan dari teknik riset dalam sosiologi menurut Paul B. Horton di antara lain adalah sebagai berikut, yaitu studi cross seksional dan longitudinal. Nah, studi cross seksional adalah suatu pengamatan yang meliputi suatu daerah yang luas dalam jangka waktu yang tertentu. Sedangkan studi longitudinal adalah suatu studi yang berlangsung sepanjang waktu yang menggambarkan suatu kecenderungan atau serangkaian pengamatan sebelum dan sesudahnya. Eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Dalam penelitian eksperimen laboratorium, subjek orang dikumpulkan di dalam suatu tempat atau laboratorium, kemudian diberi pengalaman sesuai dengan yang diinginkan sang peneliti, kemudian dicatat kesimpulan-kesimpulan. Penelitian eksperimen lapangan adalah pengamatan yang dilakukan di luar laboratorium, di mana peneliti memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada objek secara umum, kemudian diminati hasilnya. Penelitian pengamatan hampir sama dengan eksperimen, tetapi dalam teks ini, penelitian ini, kita tidak mempengaruhi terjadinya suatu kejadian. Sedangkan menurut Sujono Sukamto mengemukakan pada dasarnya terdapat dua jenis metode atau teknik yang dipergunakan dalam sosiologi, yaitu yang pertama, metode kualitatif mengutamakan bahan atau hasil pengamatan yang sukar diukur dengan angka-angka atau ukuran yang matematis. Meskipun kejadian itu nyata dalam masyarakat, yang termasuk metode kualitatif adalah A. Metode historis, yaitu metode pengamatan yang menganalisis peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip. B. Metode komparatif, yaitu metode pengamatan dengan membandingkan antara bermacam-macam masyarakat serta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai petunjuk tentang perilaku suatu masyarakat pertanian Indonesia pada masa lalu dan masa yang akan datang. C. Metode studi kasus, yaitu suatu metode pengamatan tentang suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga. Nah, terus yaitu metode tadi kan kualitatif. Nah, ini metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Penelitian mengutamakan bahan keterangan dengan angka-angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dalam menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula. Dia potong Pak ya. Nah, Dia potong Pak ya. terus dari metode kuantitatif tadi dibagi lagi yaitu metode dedukatif. Ya, A, metode dedukatif yaitu metode yang dimulai dari hal yang berlaku umum untuk menarik kesimpulan. Nah, terus yang B, metode indukatif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat. Terus C, metode empiris yaitu suatu metode yang mengutamakan keadaan-keadaan nyata di dalam. Terus untuk D, metode rasional yaitu metode yang mengutamakan penalaran dan logika, akal sehat untuk mencapai pengertian tentang masalah kemasyarakatan. E, metode fungsional yaitu metode yang dipergunakan untuk menilai kegunaan lembaga-lembaga sosial dan struktur sosial. Jadi untuk metode ilmiah tadi sudah dibagi, yaitu ada dua yang mengemukakan. Yang pertama tadi itu Ronald B. Horton, terus yang kedua tadi itu siapa tadi itu Sujono Sukamto. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di Google, bisa dicari lagi. Nah, untuk mungkin ada penjelasan, mungkin ada berbeda versi beda lagi. Nah, bisa cek. Makasih. Balik mana tuh?
Penjelasan selanjutnya mungkin agak beda versi dari Safwa, kami persilakan. Metode ilmiah, baiklah saya menjelaskan. Metode ilmiah secara umum adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Metode ilmiah melibatkan pengamatan dan pengukuran yang cermat, pelaksanaan eksperimen, pengujian, dan modifikasi hipotesis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry, yaitu hubungan sosial dengan ilmu lain. Pada Ferry kami persilakan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ilmu sosiologi sendiri merupakan ilmu murni yang digunakan dalam praktik sehari-hari. Hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya, sedikit diantaranya adalah: 1. Ilmu sosiologi merupakan ilmu dasar dalam ilmu antropologi. Apabila ilmu sosiologi guna mempelajari proses hubungan manusia dan golongan, maka ilmu antropologi guna mempelajari isi atau corak kebudayaan yang ada di dalamnya. Yang kedua, ilmu sosiologi berkaitan erat dengan ilmu sejarah. Kedua ilmu ini mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami masyarakat atau manusia serta mempelajari peristiwa masa silam. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penyampaian tentang sosiologi yang sudah dijelaskan oleh penjelas masing-masing, pemateri masing-masing. Baik, simpulan yang akan disampaikan oleh Andika Maulana. Pada Andika, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, adapun kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini yaitu sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat secara bahasa atau etimologi. Asal kata sosiologi adalah diambil dari bahasa Latin, socius, yakni teman, dan logos yang diterjemahkan sebagai ilmu. Adapun manfaat dari sosiologi ini bermanfaat untuk memberikan bantuan pada masyarakat guna memecahkan masalah sosial sebagai metode represif dan referentif. Dengan begitu maka proses pembangunan suatu negara bisa berlanjut dengan memberikan kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat. Mungkin demikian kesimpulan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup diskusi pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.